Sahabat Sumatrapedia, kota biasanya identik dengan luas wilayah yang lebih kecil dari kabupaten. Namun tahukah kamu, ada beberapa kota di Pulau Sumatera yang luasnya hanya setara satu kecamatan, bahkan hanya seluas bandara saja. Tapi jangan salah, kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil, tapi kota-kota ini memegang peranan penting dalam pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Langsung saja, inilah 10 kota terkecil di Pulau Sumatera. Kota Pariaman. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2002 lalu. Dengan kata lain, kota ini masih terbilang muda, yaitu berusia 22 tahun. Luas wilayah kota Pariaman ialah 73,36 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 97.000 jiwa. Dan itu artinya, kota Pariaman digolongkan sebagai kota kecil dari segi wilayah sekaligus jumlah penduduknya. Warga kota Pariaman, kamu ada di kota dengan wilayah terkecil ke-10 di Pulau Sumatera. Kota Metro. Sama seperti kota Pariaman, kota Metro di Provinsi Lampung ini merupakan kota yang masih terbilang muda yang ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom 24 tahun lalu. Namun sebenarnya, keberadaan kota ini sudah lama berdiri dengan status yang telah berganti-ganti. Saat ini kota Metro memiliki wilayah seluas 68,74 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 176.000 jiwa yang membuatnya digolongkan sebagai kota besar dari segi jumlah penduduk. Warga kota Metro, coba ceritakan seluas apa kotamu? Kota Banda Aceh. Benar, berbeda dengan ibu kota provinsi di Indonesia yang umumnya memiliki wilayah yang luas, kota Banda Aceh yang sekaligus menjadi ibu kota provinsi Aceh ini hanya memiliki wilayah seluas 61,36 km persegi. Meskipun kecil, kota Banda Aceh merupakan kota terbesar dari segi penduduk dan perekonomian di Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk sebanyak 260.000 jiwa pada akhir tahun 2023, menjadikannya digolongkan sebagai kota besar. Sudah tahu ya, ibu kota Provinsi Aceh merupakan kota dengan wilayah terkecil ke-8 di Pulau Sumatera. Kota Tanjung Balai. Bergeser ke provinsi tetangga Aceh, ada kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara. Dan tahukah kamu, kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara sebelum diperluas. Bagaimana tidak, kota ini semula memiliki wilayah seluas 2 km persegi saja, hingga akhirnya diperluas menjadi 60,52 km persegi. Meskipun telah diperluas, kota Tanjung Balai masih menjadi kota dengan wilayah terkecil ke-7 di Sumatera, dengan jumlah penduduk sebanyak 183.000 jiwa pada akhir 2023. Kalau kamu, kamu tinggal di daerah mana di kota Tanjung Balai? Kota Binjai. Masih di Provinsi Sumatera Utara, ada kota Binjai, yang wilayahnya hanya 1/5 luas wilayah kota Medan. Dengan luas wilayah 59,19 km persegi, menjadikannya sebagai kota terkecil ke-6 di Sumatera. Namun dari segi jumlah penduduk, kota ini digolongkan sebagai kota besar, yaitu sebanyak 300.000 jiwa penduduk pada tahun 2023. Kota Solo. Berjarak sekira 60 km dari kota Padang, Sumatera Barat, kota Solo menjadi kota paling kecil ke-5 di Pulau Sumatera. Tahukah kamu, jumlah kecamatan di kota ini hanya 2 kecamatan saja. Dan ini bertolak belakang dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pembentukan daerah otonom yang mengharuskan minimal 4 kecamatan untuk sebuah kota.
Dengan luas wilayah yang hanya 57,64 km persegi atau setara dengan 8% dari total luas wilayah Kota Padang dihuni sebanyak 77.000 jiwa penduduk. Kota Tebing Tinggi. Kembali ke Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi yang luasnya hanya setara 1 kecamatan di Kota Medan ini dihuni oleh 179.000 jiwa penduduk, yang menjadikannya sebagai kota besar dari segi jumlah penduduk dan kota kecil dari segi luas wilayah yang hanya 31 km persegi. Kota Bukit Tinggi. Siapa yang tak pernah mendengar nama Kota Bukit Tinggi? Selain pernah menjadi ibu kota negara Indonesia, kota ini juga menjadi daerah tujuan wisata di Sumatera Barat, sekaligus sebagai kota kedua terbesar di Sumatera Barat dari segi perekonomian. Dengan luas yang hanya 24,17 km persegi, kota yang terdiri dari hanya 3 kecamatan ini dihuni oleh penduduk sebanyak 124.000 jiwa, yang menjadikannya sebagai kota besar dari segi jumlah penduduk. Kota Padang Panjang. Sama seperti 2 kota sebelumnya di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang yang berlokasi tidak jauh dari Kota Bukit Tinggi ini memiliki kecamatan kurang dari jumlah minimal pembentukan suatu kota sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembentukan suatu kota yang mengharuskan minimal 4 kecamatan. Dengan luas yang hanya 23,56 km persegi, kota ini hanya memiliki 2 kecamatan. Sama seperti kota-kota sebelumnya di Sumatera Barat, sudah ada terdengar rencana penambahan kecamatan dengan perluasan wilayah ke kabupaten di sekitarnya. Namun, agaknya hal ini memerlukan komunikasi yang lebih efektif, mengingat adanya perbedaan tatanan pemerintahan desa atau kelurahan antara kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang berhubungan dengan adat istiadat setempat. Nah, sudah bisa tebak kota dengan luas wilayah terkecil di Pulau Sumatera? Kota Sibolga. Selain menjadi kota paling padat penduduk di Sumatera, kota yang berada di pantai barat Provinsi Sumatera Utara ini menjadi kota dengan luas wilayah paling kecil di Sumatera. Dengan luas daratan yang hanya 10,77 km persegi atau setara dengan luas wilayah lahan Bandara Soekarno-Hatta. Kota ini dihuni oleh 91.000 jiwa penduduk. Berbeda dengan beberapa kota di Sumatera Barat, kota Sibolga di Sumatera Utara ini walaupun kecil, tapi memiliki jumlah kecamatan yang cukup, yaitu sebanyak 4 kecamatan. Nah, bagaimana? Ada rencana untuk lari pagi dari ujung ke ujung kota paling kecil di Sumatera ini? Salam dari Bumi Emas Suwarna Dwipa. Sampai jumpa.